Polisi membubarkan unjuk rasa penolakan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat Jumat malam. Pembubaran dilakukan karena batas aksi sudah melewati waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 6 sore. Dengan menggunakan tameng dan mobil water cannon, petugas kepolisian menggiring massa aksi dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Gerbang Pemuda. Sementara itu belasan orang tua hari Jumat kemarin mengantri di Polres Metro Jakarta Barat untuk menjemput anak mereka yang diamankan polisi pasca demo. Total ada 105 orang yang diamankan Polres Metro Jakbar pada aksi demonstrasi tolak revisi UU Pilkada Kamis lalu. Polisi menegaskan peserta demo yang diamankan dalam kondisi baik. Dari 105 orang, masih ada 28 orang yang menunggu dijemput pihak keluarga. Itu sekitar jam 10 izin sama saya mau ke rumah temennya. Nah tadi saya sempat tanya, terus sempat ditanya juga sama yang satu. Kata dia pas begitu parkir di pinggir itu, dia menurut temannya minta dijemput. Katanya kalau jemput nih sudah sampai di sini. Dan nggak tahu lagi ceritanya mungkin emang lagi sweeping kali ya, petugas ya dibawa ke sini. Kan yang sudah ada komunikasi orang tua datang, kemudian dia bisa membawa KTP, kartu keluarga, kita verifikasi kalau sudah clear betul ini orang tuanya ataupun keluarganya, yang bersangkutan langsung kita pulangkan. Tapi sebelum dipulangkan akan diberikan edukasi terlebih dahulu, ya kan, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini tidak berulang kembali. Dan untuk mengetahui informasi terkini, pendemo yang ditahan polisi sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kika. Ada belasan yang ditetapkan sebagai tersangka, namun berapa jumlah dan apa yang disangkakan pada mereka? Ya, Andri dan juga saudara, jadi total ada 19 orang sebelumnya yang ditetapkan sebagai tersangka dari total 301 orang yang sebelumnya diamankan. 19 orang ini juga kemudian dipulangkan pada hari Sabtu kemarin dan juga sudah dikembalikan ke orang tua mereka masing-masing dan juga kemudian dikenai wajib lapor selama beberapa hari ke depan. Jadi dari total 19 orang yang masih ditahan saat ini di Polres Metro Jakarta itu yaitu satu orang, karena satu orang tersebut diduga merupakan atau memiliki peran sebagai pembakar mobil patroli lalu lintas yang ada di lokasi unjuk rasa pada hari Kamis lalu. Sementara saat ini polisi masih mendalami terkait dengan pernyataan dari yang bersangkutan atau satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih diperiksa hingga saat ini. Dari total 19 orang tersangka seperti yang saya sebutkan tadi, 18 orang sudah dipulangkan dikembalikan ke orang tua masing-masing dan dikenai wajib lapor. 18 orang tersebut sudah dijemput oleh orang tua masing-masing karena sebagian dari mereka merupakan anak di bawah umur yang juga kemudian masih butuh untuk kemudian pendampingan selama beberapa hari ke depan untuk melakukan proses wajib lapor. Sementara itu sebelum mereka kemudian dipulangkan kembali ke orang tua masing-masing, ada sejumlah hal yang juga kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah memastikan agar yang bersangkutan tidak mengulang perbuatannya dan juga kemudian tidak menghilangkan barang bukti dan kemudian tidak melarikan diri selama proses pemeriksaan ini masih berlangsung. Terkait dengan pasal yang juga kemudian dikenakan kepada para tersangka atau belasan tersangka di dalam peristiwa ini, yaitu adalah pasal 212 KUHP dan atau pasal 214 KUHP dan atau 218 KUHP tentang melakukan perusakan, dugaan perusakan fasilitas umum. Untuk 18 orang dikenakan pasal seperti yang saya sebutkan tadi. Sementara untuk satu orang yang saat ini masih diperiksa, itu yaitu dikenai pasal 170 KUHP dan saat ini pemeriksaan masih terus berlanjut di Polres Metro Jakarta Pusat karena yang bersangkutan diduga melakukan pengerusakan terhadap mobil patroli dari pihak kepolisian Polres Pejompongan pada hari Kamis lalu. Sementara itu, saudara, untuk melakukan pemeriksaan ini polisi sebelumnya juga sempat menggandeng KPAI dikarenakan untuk para orang-orang yang sebelumnya sempat ditahan ini juga merupakan perempuan dan juga anak-anak. Peristiwa yang terjadi pada hari Kamis lalu ini adalah peristiwa penolakan atau aksi penolakan terhadap
rancangan undang-undang dari DPR RI yang juga kemudian melakukan pembangkangan terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas dari pencalonan kepala daerah dan juga batas usia untuk pencalonan kepala daerah di Pilkada serentak yang akan berlangsung beberapa hari nanti. Sementara itu saudara, dari peristiwa ini sejumlah aksi kemudian bermunculan di sejumlah titik yang ada di Jakarta dan juga sejumlah daerah lainnya. Untuk peristiwa di Jakarta, ada 14 orang yang mengalami luka-luka dari peristiwa ini. Tidak hanya para peserta demo saja yang mengalami luka-luka, namun juga 7 orang polisi mengalami luka-luka dan juga kemudian harus mendapatkan perawatan intensif. Ini karena ada sejumlah fasilitas umum yang juga kemudian mengalami kerusakan selama aksi berlangsung pada hari Kamis lalu. 19 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 18-nya dikenai wajib lapor. Demikian Andri, kembali kepada Anda. Baik, 1 orang masih diperiksa secara intensif oleh pihak kepolisian dan kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, Kika.